صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة هاتمة المصطفى والمرتضى وابن وفاتمة لي خمسة أضفي بها هر الوفاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابن وفاتمة لي خمسة أضفي بها هر الوفاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابن وفاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخلاقنا بالحلم وسهل لنا بوفقتك وانصر علينا من الزيغ itu Facebook saya itu kadang mati di tengah, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Wa bayanu ayatil ulum, dan penjelasan ayat-ayat al-ulum, ilmu pengetahuan, wal akhlak, dan akhlak fiha, di dalamnya surat Al-Fatihah. Wahia, dan adapun surat Fatihah makkiyatun, ialah makkiyah, turun di Mekah maksudnya. Wa ayatuha, dan adapun ayatnya Fatihah sab'un, ialah 7. Jadi Fatihah itu 7 ayat. Maka disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu dibaca diulang-ulang dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ala milik Allah, Rabbil alamin, perawat alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, diulang lagi oleh Allah. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, kepada siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang an'amta, yang engkau telah memberi nikmat alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atau dimarahi. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu, kepada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, li Ubayyin, kepada Ubay bin Ka'ab, ya. Ala ukhbiruka, maukah aku memberitahu kepadamu, bisuratin, dengan satu surat, minum kopi kok sakit perut. Bisuratin, dengan satu surat, lam yanzil, yang tidak turun, fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Qur'ani, dan Qur'an, misluha, apa, sepertinya, atau yang menyerupainya. Lambung, kopi kok langsung gitu. Ini kopi mana? Maukah aku memberitahu kepadamu, Ubay, dengan satu surat yang di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran sekalipun tidak ada surat yang turun seperti dia. Qultu, maka aku berkata, bala, ya mau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka berkata siapa Rasulullah, Fatihatul Kitab,
Fatihatul Kitab, yaitu Fatihahnya Alkitab, Fatihahnya Al-Quran. Quran itu namanya banyak, termasuk Alkitab, termasuk Al-Quran, Al-Dzikr, itu nama Quran. Fatihatul Kitab, yaitu Fatihahnya Alkitab, Fatihah Al-Quran itu. Innaha, sesungguhnya Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka, karena ditaruh paling depan, ya. As-sab'ul masani, ialah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, karena selalu dibaca dalam sholat. Wal Qur'anil azim, dan dialah Quran yang agung, alladzi utitu, yang diberi aku kepadanya. Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang aku diberi akan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu tersimpulkan pada Al-Fatihah. Nazalat hadhihi suratu, turun hadhihi suratu, apa surat ini? Li ta'limil ibadi, untuk mengajarkan hamba-hamba. Kaifa yatabarrakuna, bagaimana yatabarrakuna, mengambil barokah mereka, bismillahi azza wa jalla, dengan nama Allah yang maha mulia lagi agung. Jadi surat ini turun mengajarkan hamba-hamba bagaimana mengambil barokah dengan namanya Allah yang maha mulia dan maha agung. Fi sa'iri ahwalihim, dalam semua keadaan mereka. Jadi ini pertama pelajaran bagaimana kita ngalap berkah. Ngalap berkah, ya tabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah. Maka dimulai dengan bismillah. Wa kaifa yahmadunahu, dan juga mengajarkan bagaimana caranya yahmaduna, mereka memuji kepada Allah. Juga mengajarkan bagaimana hamba memuji kepada Allah, karena alhamdulillah rabbil alamin, itu kalimat pujian. Jadi kalau muji Allah ya pakai itu, alhamdulillah rabbil alamin. Wa yasta'inuna, dan bagaimana memohon pertolongan mereka bihi, kepadanya Allah. Jadi kalau mau minta tolong kepada Allah harus iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Gitu. Jangan ujuk-ujuk minta tolong. Beribadahlah, menyembahlah, maka orang sholat dulu. Setelah sholat baru berdoa. Nah, gitu loh ya. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Gitu loh ya. Maka doa mustajab itu kalau orang sholat dulu. Rasulullah itu kalau punya hajat ambil wudu, sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat Rasulullah berdoa. Nah itu loh, bukan kok ujuk-ujuk. Ini ajaran. Fayabtadi'ul qari'u, maka memulai al-qari'u, siapa orang yang membaca. Fayabtadi'u, maka memulai al-qari'u, siapa orang yang membaca, qailan, dalam keadaan berkata, aqra'u mutabarrikan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Jadi kalau orang baca bismillah, maksudnya apa? Aqra'u, saya membaca. Jadi kalau kamu membaca, terus sebelum baca mengucapkan bismillah, maksudnya itu aqra'u, saya membaca, mutabarrikan, dengan mengharap barokah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman. Gitu loh ya. Jadi kalau orang makan, sebelum makan bismillah, maksudnya apa? Saya makan dengan mengharap barokah dengan nama Allah Ar-Rahman Maka jangan lupa, gitu loh ya. Naik motor, baca bismillah. Saya mau naik motor, ngalap barokah dengan nama Allah, mudah-mudahan selamat. Nah, itu loh. Ini pelajaran ya. Maka semua supaya dibaca dimulai dengan bismillah. Gitu maksudnya. Paham ya? Kamu mau nyangkul di sawah, bismillah. Maksudnya saya mau nyangkul dengan berharap barokah dari Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih,
Apa Rahman itu? Artinya Rahman al-mun'imi, yang memberikan nikmat, bijalailin ni'ami, dengan besar-besarnya nikmat. Jadi Rahman itu Allah yang maha pemberi nikmat-nikmat besar. Rahman. Bijalailin ni'ami, dengan besar-besarnya nikmat, kasamawat, seperti langit. Nah, itu Allah itu Rahman, ya. Wal ardi, langit yang banyak, ya. Wal ardi, dan bumi. Wasihhati, dan kesehatan. Nah, kesehatan ini nikmat besar. Wal akli, dan akal, manusia dikasih akal. Ini nikmat besar ini. Ya. Biasa manusia kalau nggak ada akalnya, wes nggak ada bedanya dengan hewan. Ya. Nggak ada bedanya kalau nggak ada akalnya. Besar itu. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman artinya apa? Menurut beliau, yang maha pemberi dengan nikmat-nikmat yang besar. Terus Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya al-mun'imi, yang memberi, bidaka ikiha, dengan lembut-lembutnya nikmat yang lembut. Nikmat lembut. Bukan kecil artinya loh, kecil dalam arti tidak seperti langit. Langit kan besar, bumi besar, kesehatan besar, akal besar, gunung besar, laut besar. Nah, tapi juga Allah memberi nikmat-nikmat yang kelihatannya kecil meskipun penting dan penting. Contoh, kasawadil ain, seperti hitamnya mata. Ini nggak pernah kamu pikirkan itu. Kasawadil ain, seperti hitamnya mata. Kalau maaf ya, matamu itu, maaf ini ya, kamu mau sebut apa lagi? Tidak hitam, nggak bisa melihat, ya. Yang bisa melihat itu hitamnya itu loh. Maka gejala orang mau katarak semakin apa? Semakin nggak hitam. Nah itu loh. Gitu. Itu nikmat yang besar. Kasawadil ain, itu ya. Kan kita nggak pernah memperhatikan, ya kan? Ini nikmat loh. Ar-Rahim, ini Allah. Nah ini beliau menggugah kita. Contoh, wa talasuki sya'arati ahdabiha, dan saling bersentuhannya atau rapat saja bulu-bulu ini. Apa ini? Mata. Ya. Rapat. Ini apa ini? Alis. Kalau ini hidup. Nah, sama dengan bahasa Arab, ahdab, hidup. Iya. Berarti sama dengan bahasa Arab itu. Ahdab itu hidup. Wes stop ini. Itu bahasa Arab sama dengan bahasa Jawa. Ya. Dan apa? Rapatnya. Nah, rambut, hidup-hidupnya mata. Nah, ini dibikin rapat oleh Allah. Ya akhirnya al-maniati, yang bisa menghalangi min dukhulil gubar, dari masuknya debu. Nah, itu. Jadi mata itu dilindungi oleh Allah pakai hidup, bahasa Arab ini ahdab, ya. Dari kena debu, al-mu'di, yang menyakiti laha kepada mata. Itu pelindungnya bulu mata. Makanya nggak usah dioperasi terus dipotong-potong supaya cantik. Ini masalah. Kalau kamu bulu mata dipotong tinggal 1/4, nanti kamu sedikit ada debu, kelilipan, salahnya sendiri. Wes, diambil apa adanya saja, ya. Oh, dikasih bulu mata palsu. Nah, ini. Terus akhirnya nggak bisa mengamankan dari debu. Nih, seperti dikasih bulu mata seperti itu. Ini nikmat yang besar, ya. Nikmat yang besar. Bayangkan kalau nggak ada, kamu kalau jalan harus begini terus kemana-mana, hormat terus. Nah, ini dikasih oleh Allah bulu mata. Ini Ar-Rahim, ya. Terus ma'anan nur, nah, karena tidak rapat. Nah, ma'anan nur beserta sesungguhnya ada pun cahaya. Ma'an nur beserta sesungguhnya ada pun cahaya, yalma'u, ialah bisa memancar min khilaliha, dari sela-selanya bulu mata. Jadi bulu mata itu rapat, tapi tidak rapat sungguhan, sehingga cahaya bisa masuk. Karena kalau cahaya agak masuk, kamu gelap. Nah, itu loh ya.
Nah, mengatur begini ini Ar-Rahim. Nggak bisa kalau manusia. Sania Zaki suruh bikin, ini dibikin apa? Tidak rapat, tapi seperti apa? Nggak putus. Nggak ada sela-selanya. Nah, karena ada sela-selanya, akhirnya cahaya bisa tapi tidak kemasukan debu. Nah, ini Rahim. Allah Ta'ala. Wayang kuluh. Dan bisa memindah. Wayang kulu dan bisa memindah suara al-mar'iyat kepada bentuknya al-mar'iyat, benda-benda yang dilihat. Wayang kulu dan bisa memindah suara al-mar'iyat kepada bentuk-bentuknya benda-benda yang dilihat ila hadqatiha, ke penglihatan, ke kornianya mata. Ini saya karena sering lihat HP ini agak kurang terang ini ini. Marah. Itu apa itu? Fasya. Setelah sin apa? Sin kap. Ba dulu. Ba. Sin ba. Kaf. Ada apa? Ada bantuan ya. Ada HP yang nggak dipakai, senternya tak pakai. Karena kurang terang anunya. Ini juga saya korban HP ini karena sering lihat HP. Aslinya mata saya itu bagus aslinya. Nah, ya. Mana? Senternya saya. Memindah ya semua bentuk yang dilihat kepada penglihatan. Fasabqiyatiha, lalu ke retinanya mata. Fasabqiyatiha, maka ke retina mata. Faddimag, lalu ke otak. Ke otak. Nanti di belakang dijelaskan hubungan antara benda, mata terus ke otak. Ini ada hubungannya. Fahadhi diqqatu, maka adapun kejelian ini. Fahadhi diqqah, maka adapun kejelian ini fisun'i dalam penciptaan, wal hikmah, dan hikmah itu kebijaksanaan, fil wad'i dalam meletakkan, allati yang meletakkan mata kok di situ ya, terus tempatnya dicekungkan, terus bentuknya digitukan, hitamnya digitukan, nah itu loh ya, dikasih bulu mati hidup-hidup dan seterusnya. Wal hikmah, dan hikmah fil wad'i dalam peletakan alati abahat yang memperbolehkan lidau isyamsi kepada sinar matahari, wal kawakib, dan bintang-bintang, masalan umpamanya ayalu masuk. Kejelian dalam penciptaan ya, dan hikmah dalam meletakkan. Nah, terus ini tutupnya mata ini refleks ya, refleks bisa buka bisa tutup ya. Wa mana'ad, dan mencegah al-ghubarah, wa mana'ad, dan mencegah al-ghubarah pada debu ayat kula masuk. Ayat kula masuk apa debu? Yu'abbaru anha, diungkapkan anha apa kejelian tersebut, bilafdzir rahim, dengan lafaz ar-rahim ya. Jadi Allah itu bukan hanya ar-Rahman yang memberikan nikmat-nikmat besar, tapi memberikan nikmat-nikmat yang jeli, yang detail ya, yang detail, yang rumit gitu ya, termasuk sampai mata seperti tadi contohnya itu ar-Rahim. Jadi kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim,
Kamu ingat gunung, kamu ingat matahari, ingat bulan, tapi kamu ingat matamu, ingat nanti saraf-sarafmu dan seterusnya itu. Ar-Rahmanir Rahim. Tatmimam, karena untuk menyempurnakan lin nikmah bagi nikmat. Tatmimam, karena untuk menyempurnakan lin nikmati bagi nikmat. Wa takmilan, dan melengkapi. Wa takmilan, dan melengkapi lil hana'i, pada ketenangan. Was sa'adati, dan kebahagiaan. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang manusia dikasih seperti itu. Tatmimam lin nikmati, untuk menyempurnakan lin nikmati pada nikmat. Wa takmilan, dan melengkapi lil hana'i, pada ketenangan. Was sa'adati, dan kebahagiaan. Wala makana, dan setelah ada aksarun nasi, adapun sebagian besar manusia. Wala makana, dan setelah ada aksarun nasi, adapun sebagian besar manusia. La yalhaduna, tidak memperhatikan mereka al-ajaiba, kepada keajaiban al-kaminah yang tersembunyi fihim, dalam diri mereka. Dan setelah ada sebagian besar manusia tidak memperhatikan keajaiban-keajaiban yang tersimpan, yang tersembunyi fihim, dalam diri mereka. Bahkan wala ya'rifuh, tidak mengenal nafsahu kepada dirinya sendiri. Wala ya'rifu, dan tidak mengenal nafsahu kepada dirinya. Kamu kan tidak pernah berpikir, dikasih rambut saja kamu gak pernah berpikir. Gara-gara Allah menciptakan rambut, terus bisa berkembang rambut itu, gak mandek. Nah, bayangkan kalau rambut gak mandek, lama-lama kusut rambut kamu, mau diganti apa? Bosan kamu dengan rambutnya. Tapi karena rambut itu terus tumbuh, akhirnya ada potong rambut. Nah itu ya. Terus orang bisa dapat uang gara-gara potong rambut. Nah itu ya. Terus rambut gak pernah gak pernah lama, baru terus rambut itu. Nah, itu rambut kepala. Tapi rambut mata enggak. Nah itu. Ini Allah Ta'ala dibikin itu. Tapi manusia tidak tahu, wala ya'rifu, dan tidak tahu manusia karena nafsahu kepada dirinya sendiri, illa qalilun, kecuali sedikit minhum, dari mereka yang mau berpikir saja, ya. Illa qalilun, kecuali sedikit minhum, dari mereka manusia. Siapa yang mau berpikir itu? Wahum, dan adapun yang sedikit. Wahum, dan adapun yang sedikit, akabirul hukama'i, ialah pembesar-pembesarnya ahli hikmah, wal auliya, dan para wali. Nah, itu loh. Ahli hikmah dan para wali itu karena banyak berpikir, hanya ngerti kebesaran Allah. Nah, itu loh. Yang berpikir itu. Sebagian besar manusia itu lupa, gitu ya, lupa. Sehingga enggak bersyukur, ya. Wajib maka wajib an ubayyinah, untuk menerangkan saya fi hadzal maqam, di tempat ini, ba'da rahmatillahi azza wa jalla, kepada sebagian rahmatnya Allah azza wa jalla. Maka wajib saya menerangkan fi hadzal maqam, pada kesempatan ini, ba'da rahmatillahi azza wa jalla, kepada sebagian rahmatnya Allah azza wa jalla, fil alam, dalam alam al-musyahad, yang disaksikan, di alam yang disaksikan. Nah, karena manusia banyak yang lupa, maka akan saya terangkan. Faminha, maka ialah di antara rahmat Allah itu. Faminha, maka ialah di antara rahmat Allah, adapun sesuatu asyarah, yang memberi isyarah ilahi kepada ma. Asyarah, yang memberi isyarah ilahi kepada ma. Al-allamah, siapa orang yang sangat alim. Al-ustad itu mister. Itu ustad itu sebetulnya bukan apa, guru, ya. Al-ustad itu mister atau Milton Edward. Jadi ini dia mengutip juga orang-orang dari barat, ya. Milton Edward itu, ya. Anna hayawanan, sesungguhnya ada satu hewan. Anna hayawanan, sesungguhnya satu hewan. Yusamma, dinamai apa hewan? Aksilukub, namanya aksilukub. Aksilukub namanya. Yaitu yang hidup apa hewan? Munfaridan, sendirian. Yaitu hidup apa hewan munfaridan, sendirian. Fi faslir rabi, di musim semi. Ada hewan yang kecil hidup sendirian hanya di musim Wa matabadah,
dan kapan badoh bertelur apa hewan? Wa mata badoh dan kapan badoh bertelur apa hewan? Mata maka mati apa hewan halan seketika itu. Jadi tidak bertelur dia maka mati. Bagaimana hidupnya? Coba diperhatikan ini, dijelaskan. Ini untuk kita mengetahui rahmat Allah yang kecil tadi itu loh. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui yang kecil kan, nanti apalagi yang besar. Nah, maka bersyukurnya itu besar. Famin rahmatillahi, maka di antara rahmatnya Allah, milik siapa ini? Famin rahmatillahi, maka di antara rahmatnya Allah, wa jamili sun'ihi, dan bagusnya dan indahnya sun'ihi penciptaannya, wa jamili sun'atihi, dan indahnya sun'atihi penciptaannya, wa ra'fatihi, dan kasih sayangnya bil khalqi terhadap makhluk, wa ra'fatihi, dan kasih sayangnya bil khalqi pada makhluk, an alhama, memberi ilham Allah hadal hayawan, kepada hewan ini, ekslukub tadi, memberi ilham hadal hayawan, kepada hewan ini. Jadi hewan itu selalu dikasih ilham oleh Allah, ya. Maka apalagi manusia. Oh, hewan saja dikasih. Memberi ilham Allah kepada hewan ini ayyab niyah, agar membangun baitan, kepada rumah. Baitan, kepada rumah. Qabla ayyabidah, sebelum bertelur. Nah, karena dia kalau bertelur nanti mati. Nah, regenerasi bagaimana? Nah, kan harus ada regenerasi hewan itu. Perhatikan ini. Memberi ilham Allah agar dia membangun rumah qabla ayyabidah, sebelum bertelur. Alamin wa lima kanat taf'alu, atas jangkauan sesuatu. Alamin wali, atas jangkauan, atas yang bisa dijangkau maksudnya. Alamin wali, atas jangkauan suatu kanat yang ada, taf'aluhu, bisa melakukan. Ala ayyabidu alamin wa lima kanat, atas jangkauan suatu kanat yang ada, taf'aluhu, bisa melakukan dia hu, kepadanya. Ada biasa. Nah, ya. Ada menjadi kebiasaan. Ada menjadi kebiasaan dia. Min ittikhadil buyuti, dari membuat rumah. Min ittikhadil buyuti, dari membuat rumah-rumah, bil hafri, dengan menggali. Jadi bikin rumah dengan menggali, ya. Bil hafri, dengan menggali. Walakin, tetapi hada, adapun ini fi khosabin, di kayu. Dia menggali tapi di kayu, karena hidupnya di kayu hewan ini. Menggali di kayu. Jadi kayu itu dilobangi. Wa ulaika, dan adapun mereka manusia dulu, fi sokhrin, di batu. Nah, bedanya. Ini dibandingkan manusia zaman dulu di batu. Jadi kaum Ad itu ya, itu rumahnya dulu di gua-gua, batu itu dilobangi jadi rumah, jadi kamar gitu zaman dulu. Nah, kita sekarang malah di atas tanah dibikin bangunan. Ini ada hewan yang menggali di kayu, sebagaimana dulu ada manusia yang menggali di batu. Fayak madu dzalikal hayawan, maka menuju dzalikal hayawan, apa hewan itu? Fayak madu, maka menuju dzalikal hayawan, apa hewan itu, ilakit atin, kepada sepotong minal khosab, dari kayu. Ilakit atin, kepada sepotong minal khosabi, dari kayu. Fayak faruh, maka menggali. Fayak faruh, maka menggali dia fiha, di kayu. Hufratan, kepada satu galian, mustatilatan, yang memanjang, galian yang memanjang, tidak ke dalam tapi memanjang. Kali. Kemudian summa yajlibu, kemudian menarik dia. Summa yajlibu, kemudian menarik dia, tol al-azhar, kepada mayang-mayangnya bunga. Jadi cari bunga, mayang-mayangnya ditarik, dibawa ke situ.
Suma yajlibu kemudian menarik dia tol al-azhar kepada mayangnya bunga-bunga, wa ba'dal awraq dan sebagian daun-daun as-sukkariyah yang manis. Bagian daun-daun yang manis. Wa yahsu dan menaburi. Wa yahsu dan menaburi biha dengan mayang dan daun manis. Dzalikas sirdab kepada terowongan itu, karena ini seperti terowongan. Karena memanjang, dia melobangi dengan memanjang. Setelah itu ditaburi ini. Ditaburi mayangnya bunga dan daun yang manis. Summa yabidu. Nah, kemudian menelur hewan ini ala dzalika kepada tempatnya tadi baidotan pada satu telur. Kemudian bertelur di situ. Sumayati kemudian datang dia. Sumayati kemudian datang dia binasyaratil khasab dengan itu apa? Anu lagi sambungan lagi itu. Itu putus sambungannya. Sejak corona begitu. Kemudian datang dia minasyaratil khasab dengan itu seperti anu itu loh, habis kan tadi dia menggigit kayu, ya? Kan masih ada seperti gergaji itu apa namanya? Tainya gergaji itu apa? Bubuk. Nah, dengan bubuknya kayu. Kemudian dia datang membawa bubuknya kayu. Wa yaj'aluha dan menjadikan kepada bubuk kayu ajinatan, itu ajinatan diaduk menjadi satu campuran dengan tadi apa itu? Ajinatan. Wa yaj'alu dan menjadikan kepada bubuknya kayu ajinatan menjadi apa ya? Diulek itu apa? Diulek dicampur dengan daun dan yang manis-manis tadi sama mayang. Nah, coba bisa bikin seperti hewan kecil ini. Terus wa ja'alu minha dan menjadikan dia minha darinya, minha dari adonan, mengadon, diadon, ya diadon, adonan. Ajina itu adonan. Wa ja'alu dan menjadikan hewan minha dari adonan tadi sakfan, atap. Lidzalika sirdab kepada terowongan itu. Nah, jadi atapnya itu dibuat dari, kan ada itu dilobangi. Jadi atapnya terbuat dari adonan, serbuknya kayu, mayang-mayang dan anu. Nah, itu. Jadilah atapnya. Telurnya ada di dalam. Wal hikmatu fi dzalika, dan adapun hikmah fi dzalika dalam hal itu. Wal hikmatu dan adapun hikmah fi dzalika dalam itu anna hadhil baydata, sungguh adapun telur ini. Wal hikmatu dan adapun hikmah fi dzalika dalam hal itu anna hadhil baydata, sungguh adapun telur ini mata faqasat, kapan menetas telur. Tadi kan telur dulu dia. Ya. Telur mata fakosat, kapan fakosat menetas, wa kharajat dan keluar ad-dudatu apa ulat, anaknya seperti ulat itu. Dudanya ulat calon apa anaknya dia yang masih bayi. Kafaha maka cukup kepada ulat zalikat ta'am apa makanan tersebut sanatan selama 1 tahun. Jadi tadi yang dijadikan atap itu bisa dimakan. Karena itu campuran mayangnya bunga, daun-daun yang manis, dan ini dan lagi putus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun anu lagi baru. Sambung lagi terus anu lagi. Itu baru lagi. Putus itu. Putus anu baru. Siaran dulu. Wa yaj'alu dan menjadikan
minha wal hikmah, ya, hikmahnya tadi atapnya itu karena terbuat dari adonan, ya, itu nanti bisa cukup untuk dimakan selama 1 tahun. Kan hebat. Jadi dia kan mati, induknya mah, tapi dia bertanggung jawab karena dia akan punya anak. Anaknya jangan sampai tidak makan. Nah sekarang hewan sekecil itu bertanggung jawab kepada anaknya. Dari mana ini? Ini rohim, paham? Wahya adapun 1 tahun itu al-muddatu ialah masa. Wahya dan adapun 1 tahun al-muddatu ialah masa. Anu lagi din, sudah din. Allati la tastati, yang tidak mampu. Tilkad dudatu, apa ulat itu? La tastati, yang tidak mampu. Tilkad dudatu, apa ulat itu? Antuhasilah, menghasilkan fiha dalam 1 tahun kutaha kepada makanannya. Nah, kutaha kepada makanannya. Jadi atapnya tadi bisa dimakan oleh ulat, anaknya yang keluar dari telurnya selama masa 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena anaknya itu memang selama 1 tahun tidak bisa mencari makan sendiri. Bayangkan. Wa mata atamma al hayawan, dan kapan atamma menyempurnakan al hayawan, apa hewan dari kepada hal itu. Wa mata atamma, dan kapan atamma sempurna menyempurnakan al hayawan, apa hewan dari kepada itu. Sonaah, maka membuat apa hewan sirdaban akhor, kepada terowongan lain, fauqahu, di atasnya. Anaknya bikin di atasnya. Sirdaban akhor, kepada terowongan akhor yang lain, fauqahu, di atasnya, la hadzal minwal, atas hadzal minwal, cara itu. Wa hakadha, dan begini. Wa hakadha, dan begini, ya doa meletakkan atau membuat apa hewan jumlah adwarin, kepada sejumlah adwar, lobang-lobang atau lingkaran-lingkaran. Fandur, maka lihatlah olehmu kaifah, bagaimana syamilat meliputi ar-rahmah, kasih sayangnya Allah. Fandur, maka lihatlah olehmu kaifa syamilat, bagaimana syamilat meliputi ar-rahmah, kasih sayangnya Allah, ma, kepada sesuatu khuliqah, yang telah diciptakan, wa ma, dan sesuatu lam yukhlaq, yang belum diciptakan. Jadi sudah anaknya hewan oksilukub tadi belum lahir, ini makanannya sudah disiapkan. Nah itu loh ya, bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala. Maka manusia gak usah terlalu khawatir besok kayak Firdaus ini, nanti kalau saya kawin punya anak makan apa nih? Ini kan nggak tahu rahmat rahimnya Allah Ta'ala. Firdaus ini jangankan sudah punya istri, belum punya istri itu Allah sudah menyiapkan besok anaknya Firdaus makannya ini. Itu. Jadi orang nggak usah terlalu khawatir. Oh ini hewan kecil saja oleh Allah sebelum diciptakan makanannya sudah disiapkan, yaitu induknya itu sudah menciptakan, baru menetas. Dia keluar 1 tahun nggak bisa makan, induknya sudah menyiapkan makanannya. Masa manusia tidak? Nah itu. Maka orang-orang seperti Firdaus ini, orang-orang kan tidak tahu itu. Nah itu ya. Nah, maka kan terus nggak berani menikah. Nah, termasuk teman-teman barang ini yang pendengar yang apa? Jomblo nggak berani menikah, itu nanti mau makan apa dan seterusnya. Nanti. Ini coba lihat bagaimana rahmatnya Allah meliputi kepada yang sudah diciptakan dan yang belum diciptakan. Fa inna dzalika ta'am, maka sungguh adapun makanan itu al-mahzuna, yang disimpan fisirdab, di terowongan. Fa inna dzalika ta'am, maka adapun itu makanan al-mahzuna yang disimpan fisirdab, di terowongan, rahmatun, ialah rahmat. Nah, ya.
alhama yang memberi ilham siapa Allah ha kepada rahmat dzalikal hayawan kepada hewan itu. Dzalikal hayawana kepada hewan itu minal hasyarat dari hewan kecil. Hewan kecil yang melata. Ini kecil gak kelihatan hewannya itu. Ya. Gak kelihatan kecil sekali. Liwaladihi untuk anaknya alladzi sayukhlaqu yang akan diciptakan. Nah, coba hewan sekecil itu oleh Allah diberi kasih diilhami kasih sayang sehingga sebelum dia mati sudah menyiapkan makanan untuk anaknya karena dia sudah mengeluarkan telur. Nah, gitu ya. Wa min hadhil ajaibu. Nah, ya ini nanti apa kok beliau menjelaskan ini nanti akan diterangkan di belakang. Ya. Nah, akan diterangkan. Ini manusia ini kan nggak pernah kita pikirkan, ya kan? Sampai sejauh itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min hadhil ajaib dan ialah di antara keajaiban ini ma syahadah ialah adapun sesuatu syahadah yang menyaksikan kepada adapun suatu syahadah yang menyaksikan kepada al ulama. Siapa para ulama? Ulama di sini artinya orang-orang berilmu, ya. Orang-orang berilmu. Al-bahitsuna yang meneliti. Al-bahitsuna yang meneliti fi amrin nakhli dalam perkaranya an-nahl. Apa nahl? Nahl lebah wan namal dan semut wal angkabut dan laba-laba. Nah, ini ada semua dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl ada, An-Naml ada, Al-Ankabut ada. Nah, coba ini perhatikan kata beliau. Fa'aman nahlu maka adapun lebah atau tawon. Fa'aman nahlu maka adapun lebah fatak jabu maka heran kamu. Kaifa bagaimana ja'ala menjadikan bagaimana menjadikan Ar-Rahmanur Rahimu yang maha pengasih lagi maha penyayang lahu pada lebah subulan mudallalatan kepada jalan yang dimudahkan. Subulan kepada jalan-jalan mudallalatan yang dimudahkan. Lebah, ya. Bagaimana lebah? Lebah itu kecil, tapi bisa melahirkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu madu. Gak ada minuman di dunia yang lebih bagus dari madu, ya. Itu silakan kamu tanya kepada cari dokter paling top, minuman makanan paling bagus itu madu. Semua obat-obatan yang baik itu mesti ada kandungan madunya. Nah, maka kalau ada orang nggak mau minum madu atau menjadi pemburu lebah di bumi hanguskan apalagi dibakar seperti santri putri, ini orang yang tidak tahu pada barang berharga, gitu ya. Ada sarang lebah malah dibakar. Nah ini nggak tahu pada barang berharga, ya. Nggak ada makanan atau minuman yang kualitasnya melebihi madu itu nggak ada itu. Ya. Nah, ini madu hitam ini nggak tahu. Ini dikirimin anak Sumatera saya. Ini madu ini loh, madu hitam, white ini. Biasanya madu kan manis, ini pahit sekali. Nggak ada. Semua obat yang baik itu mesti ada kandungan madunya. Gitu loh. Coba lihat ini hidupnya. Fa innahu maka sesungguhnya adapun lebah mata fataha kapan fataha membuka apa lebah? Mata fataha kapan fataha membuka apa lebah zahratan kepada bunga? Awalan nahari di awal siang dia kan pergi. Ya, dia ada ratunya, anak buahnya pergi. Nah, kapan lebah membuka awalan nahari kepada bunga? Awalan nahari di awal siang liam tasah untuk mengisap rahiqahal maktum
kepada sari bunga al-maktum yang tertutup ada di dalam bunga. Bunga itu ada sarinya. Sari itu maksudnya yang paling inti dari bunga, yang diisap lebah itu. Lebah ini hewan yang paling suci, ya. Lebah itu yang diisap sesuatu yang paling berharga dari bunga. Jadi dia tidak mengisap bunga bagian luarnya, dia masuk yang diisap itu sari yang tertutup. Nah, itu. Maka lebah itu madu itu paling bersih, paling murni, gitu ya. Lawannya lalat ini. Ini lawannya. Kalau lalat itu gak mau kepada yang bersih, kepada yang baik. Justru maunya kepada yang kotor, kepada telek, kepada apa itu lalat. Nah, itu. Nah, tapi kalau lebah nggak mau, nggak ada lebah kok kecelatung tuh nggak ada, kecuali lebah yang patah sayapnya terus jatuh ke situ, gitu ya. Nggak ada. Wayarji'u. Nah, kapan dia membuka satu bunga di awal siang untuk mengisap sari bunganya? Wayarji'u bihi, dan kembali apa lebah bihi dengan sari bunga ilal khilyah ke sarangnya. Ilal khilyah ke sarang, fayada'u maka meletakkan lebahu kepada sari bunga fiha di sarang. Lebah itu punya sarang, ya, tahu kan kamu sarangnya. Apa Allah Ta'ala rohimnya di sini? Yulhimu, memberi ilham siapa Allah? Nah ini. Maka kalau Al-Quran menyebut Allah memberi wahyu, bukan ilham. Jadi lebah itu diberi wahyu oleh Allah. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidi minal jibali buyutan. Wa auha rabbuka an anittakhidi minal jibali buyutan wa mimma ya'risun. Wa auha rabbuka ilan nahli takhidhi minal jibali wa minan nakhili wa auha rabbuka ilan nahli takhidhi minal jibali buyutan wa minan nakhili wa mimma ya'risun. Itu ya. Allah Ta'ala dalam Quran. Dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah supaya dia membuat rumah di gunung, di pohon kurma dan di rumah-rumah orang. Nah itu ya. Itu wahyu. Jadi Allah Ta'ala ngasih wahyu kepada lebah. Nah, di sini ilham, yulhimu, Allah memberi ilham Allah yaftah agar tidak membuka. Allah yaftah agar tidak membuka zahratan kepada bunga fi dalikal yaumi di hari itu. Allah yaftah agar tidak membuka apa lebah zahratan kepada bunga fi dalikal yaumi di hari itu illa ma, kecuali satu bunga karena yang ada apa min jinsi tilkal zahrati, dari jenisnya bunga tadi, bunga itu. Min jinsi dari jenisnya tilkal zahrati, bunga itu. Jadi kalau pagi-pagi dia ketemu bunga, dia ambil sarinya, dia bawa ke sarangnya, maka sampai siang sore dia tidak akan ngambil sari bunga yang lain jenisnya. Jadi satu hari. Betul ya? Gak mau, meskipun ada sari bunga apapun dia gak mau. Ini lebah. Kenapa? Nah ini. Satu, li rahmatin nahli, untuk sebagai kasih sayang kepada sesama lebahnya. Li rahmatin nahli, untuk kasih sayang kepada nahli, kepada lebah. Terus wa rahmatin nasi, dan kasih sayang kepada manusia. Nah, karena lebah bikin madu itu ujung-ujungnya yang minum manusia. Gitu ya. Gitu loh. Dan itu minuman yang paling berharga. Gak ada minuman yang lebih top dari madu, itu gak ada. Wa rahmatin nasi, dan rahmat kepada manusia. Apa penjelasannya? Nah, amma rahmatun nahli, adapun rahmat kepada lebah. Amma rahmatun nahli, adapun rahmat pada lebah, fa innahu, maka sesungguhnya la ya'uzuhu, tidak butuh, tidak membuat butuh kepada lebah
tidak membuat butuh kepada lebah ayah ta'ala untuk berubah atau pindah fi fathi dalam membuka zahratin ukhra kepada bunga-bunga yang lain min nau'in akhar dari macam yang lain. Supaya enggak usah sedang sudah temu ini ya ini saja ambil, jenis ini ambil. Nah, jadi ketika ketemu satu itu ya sudah yang lain ngambil jenis itu. Ayo ambil yang satunya itu. Maka dia akan ngeroyok kan? Lebah itu akan ngeroyok satu bunga. Nggak akan pindah. Kalau dia sudah bunga ini nggak akan pindah ke yang lain jenis. Nah, gitu. Ini kasih sayang kepada sesama lebahnya. Ke manusia. Kenapa fayatulu maka jadi lama? Ana'uhu apa kepayahannya lebah? Fayatulu maka jadi lama. Ana'uhu apa susah payahnya lebah kalau pindah-pindah. Itu. Jadi dia tidak mau capek-capek supaya tidak terlalu capek gitu ya. Terus wa amma rahmatun nasi dan adapun kasih sayang kepada manusia. Wa amma rahmatun nasi dan adapun kasih sayang kepada manusia, gimana penjelasannya? Fa innama maka adapun sesuatu fa innahu maka sesungguh fa innama maka adapun sungguhnya suatu ya laku yang nyangkut biri jelain nahlati di dua kakinya di kedua kakinya lebah min hububi tal'id dzukur dari benih-benih atau biji-biji mayang min hububi tal'id dari bibit-bibit mayang adzukur jenis semua tumbuhan itu ada jenisnya loh, sama dengan laki-laki, sama dengan manusia ya. Adzukur mayang laki-laki minan nabat dari tumbuhan. Kan ketika lebah hinggap, nah itu ya, maka ada benih laki-laki dari tanaman itu yang nyangkut di kakinya. Nah itu deh ya. Ini ada yang nyangkut di situ. Manusia gak melihat semua tumbuhan, semua apa itu ada laki-laki, ada perempuannya. Maka kalau ada tumbuhan kok gak buah-buah, berarti itu tumbuhan laki-laki dan gak kawin. Itu semua tumbuhan itu kawin. Nah, kawinnya ada yang kita tidak tahu. Ya ini contohnya, ini lebah ini mengawinkan loh, ya. Ini maka dia kasih sayang kepada manusia. Sehingga manusia gak usah yang mengawinkan siapa? Lebah. Nah, kalau salak itu harus manusia. Salak, kurma itu harus manusia. Ada yang tidak, dari mana kawinnya? Nah ini. Karena sungguhnya suatu yang nyangkut di kedua kakinya lebah dari benih-benih mayang laki-laki dari tanaman. Nah ini kan nyangkut di situ, benih laki-laki. Terus idza wasala apabila sampai apa lebah ila zahratin unsa kepada bunga yang perempuan, ila zahratin unsa kepada bunga yang perempuan, aliqa biha maka nyangkut juga, bergantung juga biha dengan kakinya lebah min dzalikal tal'ih dari mayang itu. Atau allaqah ya, allaqah menyangkutkan atau mengkaitkan apa lebah. Ustaz. Aliko nyangkut biha pada lebah, kakinya lebah min dzalika tal'i dari itu mayang ba'duhu apa sebagiannya.
ba'du apa sebagiannya. Fa'as marodalikan nabat, maka berbuahlah. Fa'as maka berbuah. Dzalikan nabatu, apa itu tumbuhan? Dzalikan nabatu, apa itu tumbuhan? Lihusulil ilqah, karena terjadinya perkawinan. Bihadhir rahmatil ajibati, dengan ini kasih sayang al-ajibah yang sangat mengagumkan. Bihadhir rahmatil ajibati. Fa'asmaru, maka berbuah dzalikan nabatu, apa itu tanaman? Lihusulil ilqah, karena terjadinya perkawinan. Bihadhir rahmah, dengan ini rahmat al-ajibati yang sangat mengagumkan. Jadi lebah yang mengawinkan. Jadi kalau pindah bunga kan nggak jadi kawin, bukan jodohnya. Paham kamu? Jadi lebah kalau pagi hari di satu bunga ini, maka dia tidak akan pindah ke bunga yang lain. Kenapa? Satu karena kasih sayang kepada lebah, satu kepada manusia. Jadi dia membantu manusia mengawinkan bunganya manusia. Tanaman itu dikawinkan oleh lebah. Nah, seandainya pagi dia di bunga satu, terus siang bunga lain kan nggak jadi kawin karena beda jenis, nggak bisa kawin. Nah, karena satu jenis, maka terjadilah perkawinan dan berbuahlah pohon itu. Ini kasih sayang Allah, ini rahmat. Ini yang nggak kita lihat. Maka kamu ya jangan kereng-kereng kalau lebah. Lebah itu banyak jasanya. Jadi tanaman-tanaman kita, mangga kita, kelengkeng kita, apa itu lagi? Jambu kita, itu dikawinkan oleh lebah itu. Maka kalau ada lebah jangan kok malah dibakar. Kayak anak putri itu, yang Monaya itu. Mereka ini berjasa. Gitu ya. Nanti ya. Ini supaya manusia tahu, beliau memaparkan ini kan jadi informasi pengetahuan. Ya apa enggak? Ini tafsir yang menjelaskan begini nih, tafsir ini. Gitu ya. Ini supaya kita, oh iya ya ternyata. Nah, gitu loh. Ini salah contoh lebah. Terus, jam berapa? Oh iya masih lama. Ini tadi jam berapa? Ini 8. Tenang, yang mau minum sana. Minum, yang mau minum. Enggak ada haus. Emang kalau ngaji hataman itu begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan enggak? Ayo. Ada pertanyaan? Yang tanya, ayo teman-teman di Facebook, ada yang tanya enggak? Ini masih hidup Facebook. Ada yang tanya enggak? Ini madu, ini sama madu dikirimin anak dari Lampung ini. Tapi kok dikirimi 3, yang 2 hitam. Yang hitam ini pahitnya minta ampun. Kalau seandainya dikirimi yang kuning kan lebih enak lagi saya. Alhamdulillah. Sudah, gak ada pertanyaan ya? Dilanjut ya. Itu baru apa? Lebah. Untuk mengerti rahmatnya Allah Subhanahu wa amman namlu, dan adapun semut sekarang. Semut kita pelajari. Bagaimana? Wa amman namlu, dan adapun semut. Famin ajaibi, maka di antara keajaiban ar-rahmah al-khassa, yang khusus dengan semut. Famin ajaibi, maka di antara keajaiban ar-rahmah al-khassa, yang khusus dengan semut. Anallahu azza Allah khalaqa, menciptakan Allah lahu pada semut. Anallahu azza Allah khalaqa, menciptakan Allah lahu pada semut, hasratan, kepada kutu busuk. Hasratan kepada kutu busuk, itu sama yang dinamai apes. Namanya apes. Bil lisanil ifranji, dengan bahasa Perancis. Bahasa Perancis apes. Nah, sayang
kapan itu ada tamu ke sini yang orangnya seperti orang biasa tuh, itu anu tuh, Prancis itu. Istrinya orang Prancis, dia orang Medan, ya. Jadi anak Medan dapat istri orang Prancis itu. Yang dulu pernah duduk di situ, saya ajak duduk di mana itu. Pertama kan di sini, duduk di pintu di kursi itu, karena panas, ajak pindah ke sana itu. Kapan sore-sore itu istrinya orang Prancis. Ya. Nanti kalau di antara kamu yang mendengarkan atau yang santri, kalau ada punya istri orang Prancis, besok tahu bahasa Prancis. Gitu ya. Itu kan nggak disengaja, kata kamu kok bisa punya istri orang Prancis? Nggak sengaja Pak, saya Pak. Hanya minta kepada Allah katanya. Pokoknya saya dikasih istri, kok ada orang Prancis kenalan sama saya katanya. Jadi dia punya istri orang Prancis. Yang dulu itu duduk di situ. Sekarang sama, Prancis corona besar. Terus Allah menciptakan bagi semut itu apa? Ada kutu busuk. Nah ini nanti supaya manusia bisa ambil hikmah. Kalau ada Allah menciptakan sesuatu itu. Terus apa itu? Nggak kelihatan ini. Tuh, mana senternya? Mati. Mati ini. Apa itu? Mana? Saya pinjam center. Ada yang punya HP? Ini siapa itu? Hah? Ya ini. Pasti kan kalau mati itu. Allah menciptakan bagi semut itu apa? Kutubu yuharu biha, yang dibikin panas, dipanasi, dibikin panas biha dengan kutu annamlu apa? Semut. Dibikin lawannya. Ada kutu yang untuk manas-manasi semut. Wa yaghlibu, dan mengalahkan semut kepada kutu busuk. Jadi hewan itu oleh Allah dikasih lawan. Nah, ini ada maksudnya. Apa? Keterangan lanjutnya ini. Wa mata ghalabah, dan kapan mengalahkan apa semut kepada kutu. Nah, jadi karena panas diganggu gitu loh ya. Akhirnya tarung. Akhirnya yang menang semut. Dan kapan mengalahkan semut kepada kutu, akhadha, maka mulai apa semut yastauliduha, mengawini semut kepada kutu itu. Mengawini oleh semut, ditaklukkan terus dikawini. Terus wa yurabbiha, dan karena sudah jadi istrinya semut, merawat semut kepada kutu itu. Wa yasimuha, dan menahan semut kepada kutu fi warakil wardi, di daun bunga mawar. Taruh situ, kamu di sini, seperti ditahan, pokoknya di penjara lah, di penjara, gak boleh kemana-mana. Oleh semut taruh situ, kamu di sini. Nah itu ya. Terus di mana? Di daunnya bunga mawar. Wa mata akalat, dan kapan akalat makan apa? Kutu. Wa mata akalat, dan kapan makan apa? Kutu. Wa sabi'at, dan kenyang. Akbalah, maka datang an-namlu. Akbalah, maka menghadap an-namlu apa semut alaiha, atas kutu. Wamtassah,
dan mengisap apa semut minha dari kutu madatan hulwatan kepada zat yang manis. Nah, coba. Jadi seperti koloni semut ini, seperti penjajah. Nah, terus disuruh situ, nah dia akan makan dan karena itu di daun mawar kan ada manisnya. Nah, terus diisap zat manisnya. Faka'annahu, maka seakan-akan dia bekorun lahu, ialah sapi bagi semut. Yasrobu, yang minum apa semut, labalahu kepada susunya. Jadi ibarat manusia ngingu sapi, terus sapinya diperah susunya, itu dijual, diminum sama manusia. Kan hampir sama kata ini, ya kan? Hampir sama. Nah, itu. Ini keajaiban. Nah, artinya semut itu hanya bisa minum susu gara-gara mendapatkan lawan yang bernama kutu. Nah, sama dengan manusia, maksud tadi. Ya, ngingu terus susunya diperah dan diminum. Ini kehidupan, ya. Bagaimana Allah Ta'ala. Wa amal angkabutu, dan adapun laba-laba. Wa amal angkabutu, dan adapun laba-laba, fa innaha, maka sungguhnya adapun laba-laba. Ulhimat, diberi wahyu apa laba-laba. Ulhimat, diberi wahyu apa laba-laba. An-nasjal badi'ah, kepada tenunan yang indah, ya, laba-laba. Coba bisa an-nasj menen al-badi yang indah. Sarang laba-laba itu loh, ya. Jadi kemampuan oleh Allah membuat tenunan yang indah bihandasatin, dengan teknik. Handasah itu kalau insinyur itu muhandis. Ya, insinyur itu kan urusan teknik, ya. Kualitas teknik, orangnya insinyur. Bihandasatin, dengan teknik atau rancangan, plan, itu ya. Fakot, yang mengungguli handasatal insan, kepada rancangan tekniknya manusia melebihi. Jadi apa itu? Laba-laba itu oleh Allah dikasih ilham membuat sarang yang indah dengan susunan yang secara tata teknologinya itu melebihi teknologi yang dirancang oleh manusia. Wa allala dalika, dan memberikan alasan dalika kepada hal itu al ulama, siapa para ilmuwan, biqaulihim, dengan perkataan mereka. Kok hebat sekali rancangannya. Inna handasatahu, sesungguhnya adapun rancangan atau tekniknya, laba-laba angkabut, ilahiyah, ialah bersifat ilahi. Jadi yang ngajari langsung Allah Ta'ala. Ilahiyah, ialah bersifat ilahi. Wa handasatal insan, dan adapun teknik atau rancangan manusia, bitaklimil basar, ialah dengan pengajaran manusia. Nah, itu bedanya. Jadi kemampuan tekniknya angkabut, laba-laba, itu ilahi dari Allah. Sedangkan falidzalika, dan karena itu, falidzalika, maka karena itu, yaglatu, bisa salah al insanu, apa manusia bisa salah merancangnya, ya, bisa salah manusia. Walidzalika, dan karena itu, yaglatu, bisa salah al insanu, apa manusia, wala yaglatu, dan tidak salah al ankabut, apa laba-laba, fil handasa, dalam merancang.
Walamma kana dan setelah ada Baitul Ankabut, adapun rumahnya laba-laba. At'afu baitin ialah paling lemahnya rumah. Kan sangat lemah itu. Dilewati orang saja sudah berantakan, gitu ya. Walamma kana dan setelah ada Baitul Ankabut, adapun rumahnya laba-laba. At'afu baitin ialah paling lemahnya rumah. Alhama yang mengilhamiha kepada rumah. Alhama yang memberi ilham kepada rumah Allah, siapa Allah? Antab hasa. Alhama maka memberi ilham, ya. Walamma bait kana dan setelah ada Baitul Ankabut, adapun rumahnya Ankabut, rumahnya laba-laba. Apa baitin ialah paling lemahnya rumah. Alhamah maka memberi ilham kepada Ankabut. Allahu siapa Allah? Rumahnya laba-laba itu paling lemah. Maka Allah memberi ilham antab hasa agar mencari apa? Laba-laba. Ansomuhin dari perkat. Itu perkat. Karena itu kan mungkin lengket itu. Ansomuhin dari perkat. Wa gharain dan lim. Itu dan limnya. Min amakiniha dari tempat-tempatnya lim. Wa asjariha dan pohon-pohonnya. Wa taltahu dan melepoti. Taltahu itu ngerti melepoti? Bukan repot, berlepot. Apa? Melepoti bukan R tapi L. Melepoti Ankabut biha dengan lim. Khuyutaha kepada benang-benangnya. Khuyutaha kepada benang-benangnya alatina sajad yang menenun apa Ankabut kepada benang. Itu kan seperti benang. Benangnya itu dikasih lem. Itu ada unsur lemnya, ada unsur perekatnya. Fataksibuha maka mendapatkan hasil apa? Menjadikan pekerjaan atau mencari hasil apa Ankabut kepada rumahnya li zaujatin untuk istrinya. Jadi rumahnya Ankabut itu sekaligus juga untuk mencari makan. Nah, coba. Jadi sekarang manusia punya rumah sekaligus toko itu ilmunya Ankabut. Bukan laba-laba. Rumahnya sekaligus juga. Nah, falidalika akan ada apa? Alimnya la tumazzikuha tidak bisa merusak kepada rumahnya Ankabut arriyahu apa angin. Itu kalau angin enggak akan rusak dia. Arriyahu apa angin idza fajaat apabila menyerang apa angin kepada rumah. Walal aasiru dan juga angin kencang, tidak juga angin kencang. Walal asiru dan juga tidak angin kencang idza sawarat apabila mengepung apa angin kepada rumah. Dia tidak akan, kalau hanya angin tidak akan lepas. Wa idza marra dan apabila melewati biha pada rumahnya Ankabut. Az-zubabu apa? Lalat. Wa idza marra dan apabila melewati biha dengan az-zubabu apa? Lalat. Nah, iltaqatathu. Maka akan menjadikan iltaqatat, maka lalat akan terperangkapkan di situ, ya.
iltaqatat, maka akan menjadikan barang temuan hu kepada lalat, akan menjadikan barang temuan apa ini? Laba-laba hu kepada bima dzatihal lazijati, dengan materinya al-lazijati yang lengket. Ya. Fandur, maka lihatlah olehmu ila athari rahmatillah, kepada jejak-jejak rahmatnya Allah. Itu ya. Ini kita diajak berpikir kepada hal-hal yang kecil, tapi itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat mengagumkan. Itu bagaimana Allah menghidupi, menyayangi makhluknya. Fandur, maka lihatlah olehmu ila athari rahmatillah, kepada jejak-jejak rahmatnya Allah. Kaifa kanat, bagaimana ada al-madatus samghiyatu, bagaimana ada al-madatus samghiyah, materi yang lengket, yang rekat. Kaifa kanat, bagaimana ada al-madatu samghiyatu, bagaimana materi yang merekat. So'inatan, ialah menjaga baital ankabut, rumahnya laba-laba ad-dhaif yang lemah, minat tamzik, dari kehancuran. Materi yang merekat, menjaga, so'inatan, menjaga baital ankabut, rumahnya laba-laba ad-dhaif yang lemah, minat tanzik, dari kehancuran. Idza habbat, apabila menimpa atau bertiup az-za'zi'u, apa angin yang kencang. Wahtajat, dan kalau angin itu apa? Kalau laut kan gelombang, kalau angin apa? Hah? Dan berhembus al-asiru, apa angin-angin kencang. Dan berhembus al-asiru, apa angin-angin kencang, ma'anaha, bersama anaha, sungguhnya angin kencang. Ma'anaha, bersama anaha, sungguh adapun angin kencang. Kotak tali, terkadang mencabut. Kotak tali, terkadang mencabut al-asjaro, kepada pohon-pohon. Terkadang mencabut kepada pohon-pohon, wa tahrubu, dan merobohkan al-masakina, kepada rumah-rumah. Nah, itu kan rahmatnya Allah. Rumahnya laba-laba yang kecil seperti itu kuat diterpa angin, di badai, karena ada unsur perekatnya. Padahal angin kencang tadi, terkadang pohon pun bisa tercabut, bahkan bangunan bisa roboh. Tapi bagaimana Allah menjaga rumahnya laba-laba. Oh, habis baterainya. Mati? Iya. Ya sudah nanti. Sumatakunu, kemudian ada apa rumahnya Ankabut. Sumatakunu, ada apa rumahnya angka. Sabekata so'idin, ialah jaringnya pemburu atau nelayan. Sabekata so'idin, seperti jaringnya nelayan. Kan seperti jaring. Rumahnya seperti jaring. Wahilata muhtalin, dan usahanya orang yang berusaha. Nah, jadi ibarat itu toko dus. Kalau manusia itu rumah sekaligus toko. Wahilata muhtalin, dan usahanya orang yang berusaha. Hadhihi, adapun ini dialah ar-rahmah, rahmat, wal hikmah, dan hikmah. Ini supaya kita punya kesadaran. Jadi bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, dan beginilah alhamallah, memberi ilham siapa Allah. Alhamallah, memberi ilham siapa Allah, al-anbiya, kepada para nabi. Al-anbiya, kepada para nabi, wa auha, dan memberikan wahyu ilaihim, kepada mereka. Wa auha ilaihim, dan memberi wahyu ilaihim, kepada ayyu alimu, agar mengajari al-ibadah, kepada hamba-hamba. Ayu alimu, akan mengajari mereka para nabi
al-ibad kepada hamba-hamba, kaifa yatabarrakuna bagaimana mereka mengambil barokah. Kaifa yatabarrakuna bagaimana mereka mengambil barokah. Bismillahi dengan bismillah. Fi awwali a'malihim dalam awal pekerjaan-pekerjaan mereka. Fi awwali a'malihim dalam awal amali pekerjaan-pekerjaan mereka, kal qiraat seperti baca bismillah dulu. Wal akli dan makan. Wal akli dan makan, zakirina dalam keadaan ingat mereka rabbahum kepada Tuhan mereka. Zakirina dalam keadaan ingat mereka rabbahum kepada Tuhan mereka, wa rahmatahu dan rahmatnya al-wasi'ah yang luas. Wa rahmatahu dan rahmatnya al-wasi'ah yang luas, allati amat yang merata. Allati amat yang merata sairul awalimi kepada semua alam. Bismillahirrahman yang maha pengasih, ar-rahim maha penyayang. Biar tahu. Maka fayam tali'u maka penuh qalbul abdi apa hatinya seorang hamba. Fayam tali'u maka penuh qalbul abdi apa hatinya seorang hamba. Ikonan meyakini birrahmat dengan rahmat. Penuh dengan keyakinan terhadap rahmatnya Allah. Jadi jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu kepada rahmatnya Allah. Allah Ta'ala itu sangat penyayang. Sampai hewan seperti tadi itu loh. Bagaimana laba-laba, bagaimana semut bisa punya sapi seperti kita yang diperas susunya. Bagaimana apa ini? Lebah. Ini baru contoh. Maka penuh hatinya seorang hamba keyakinannya dengan rahmat, wastibsyaron dan bergembira. Wastibsyaron dan kegembiraan bin nikmat dengan nikmat Allah. Wastibsyaron dan gembira bin nikmat dengan nikmat Allah. Wa farahan sama gembira, senang. Bi rahmatir rahmanir rahim dengan rahmatnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah, sini dulu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan enggak? Ini habis baterainya? Habis. Besok siapkan terus. Spontan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna صرفنا وأننا أسرفنا ولا لا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر بكل هوبة واغفر لنا عوراتي وأمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة وجرة أصبة والمسلمين جماعة من رب اسمه فضلا وجود منا ولا بكسب منا بالمصطفى رسولي لا بكل سولي صلى الله عليه وسلم ربي عليه عند الحبي والآل والأصحاب عدة السبي والحمد لله كل بدء ودنهي والحمد لله كل بدء ودنهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.